Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Kafifah Sabdan, NIM D1B1222032. Saya mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI dengan tema farmasi industri. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu farmasi dan industri. Farmasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang artinya obat. Jadi farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Sedangkan industri berasal dari bahasa Inggris yaitu industrious, adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Jadi farmasi industri itu adalah industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri farmasi sebagai industri penghasil obat dituntut untuk dapat menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu dalam dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Industri farmasi di Indonesia diberlakukan persyaratan yang diatur dalam CPOB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/SK/5/1990 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri farmasi. Di industri farmasi, kepala bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu itu harus dipimpin oleh apoteker. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi yaitu memiliki secara tetap setidaknya 3 orang apoteker warga negara Indonesia, masing-masing sebagai penanggung jawab, pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Ruang lingkup farmasi industri, CPOB, cara pembuatan obat yang baik, merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practice dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman CPOB merupakan suatu cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan atau safety, efficacy, and quality. Tujuan CPOB ini untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang diletakkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Aspek CPOB dalam pabrikasi obat, jika produk jadi semata-mata lulus saja dalam rangkaian uji itu tidak cukup. Namun, yang sangat berpengaruh adalah kualitas yang wajib terbentuk di dalam suatu produk. Kualitas produk bergantung oleh bahan pengemas, bahan awal, pengendalian mutu, dan proses produksi, bangunan, personalia yang turut terlibat, dan peralatan yang digunakan. Manajemen mutu dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada registrasi atau dokumen izin edar, industri farmasi diwajibkan memproduksi obat sesuai dengan tujuan 4 kegunaannya, serta meminimalisir risiko yang berbahaya bagi penggunaan sebab tidak efektif, tidak terjamin ataupun kualitas rendah. Personalia ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik sehingga tidak akan berdampak pada mutu produk yang dibuat. Bangunan dan fasilitas, konstruksi serta sarana dalam produksi obat sebaiknya mampu mempunyai struktur, bangunan serta posisi yang layak.
dan menyesuaikan keadaannya serta dipelihara dengan baik untuk mempermudah penerapan kegiatan yang teratur. Ruangan produksi. Di industri farmasi terdapat beberapa ruangan. Yang pertama, kelas A. Dia itu digunakan untuk pengolahan dengan lab. Kelas B merupakan background untuk kelas A. Kelas C, koridor ruangan steril ataupun udara yang disemprotkan saat akan masuk ke ruangan kelas B dari kelas D. Sedangkan kelas D dan E itu digunakan untuk pengemasan primer dan non-steril. Terdapat beberapa proses produksi industri farmasi. Yang pertama, penggadaan bahan baku. Di sini bagi perusahaan farmasi dengan penanaman modal asing, bahan baku biasanya diperoleh atau diimpor dari perusahaan induk luar negeri. Sedangkan penggadaan bahan penolong serta pengemasan pada umumnya dapat diperoleh dari dalam negeri. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi yang digunakan biasanya menggunakan bahan berjalan dan telah dilakukan secara otomatis, mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksi itu sendiri, atau proses pencampuran dan pencetakan, sampai dengan packing atau pembungkusan. Yang ketiga, hasil pemasaran produksi. Di sini dia memasarkan hasil produksi ke apotek, rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat kesehatan lainnya. Di industri farmasi juga terdapat beberapa ruangan antar barang atau ruang alur barang. Yang pertama, pass box. Tujuannya untuk mengantarkan barang dari ruangan yang sekelas, artinya tidak diperlukan pengaturan tata udara khusus di dalam pass box. Yang kedua, pass through. Dia ini mengirim barang dari tempat yang lebih kotor ke tempat yang lebih bersih, wajib menggunakan pass through. Terdapat juga beberapa gudang. Yang pertama, gudang transit, gudang penerimaan, gudang penyimpanan, gudang karantina, gudang reject, gudang rilis, gudang pertimbangan, gudang api, gudang obat jadi, dan gudang bahan baku. Peran tenaga kefarmasian di industri farmasi. Yang pertama, bagian produksi merupakan peran pengolahan dan peran pengemasan. Yang kedua, quality control atau QC merupakan fungsi SIM, itu sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, dan monitoring. Yang ketiga, quality asuransi atau QA, merupakan pelaksanaan, pembuktian, atau validasi apa saja yang kita lakukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.